menunjukkan pukul 10.00. Kita mulai, kita buka pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pemaparan, salah satu mimpin doa. Ayo, Ahid. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Nah, terima kasih. Jadi pada pertemuan kali ini kita melanjutkan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel. Kalau yang kemarin kita bahas dengan metode grafik, untuk pertemuan kali ini kita bahas metode substitusi, eliminasi, dan campuran, dan gabungan dari substitusi dan eliminasi. Sebelumnya saya minta maaf karena hari Jumat kemarin gagal untuk melakukan Zoom. Jadi untuk agenda hari ini kita belajar substitusi dan eliminasi. Terus untuk agenda Jumat depan nanti kita belajar latihan soal-soal. Terus untuk Jumat depannya lagi kita akan membahas persiapan PAS. Jadi seperti itu. Untuk sekedar informasi, PAS insya Allah dilaksanakan pada bulan apa kemarin, Desember kalau tidak salah, Desember awal. Nanti PAS-nya via online menggunakan Google Form, dan soalnya itu matematika ada 40 soal. Soalnya nanti berbentuk pilihan ganda. Itu yang masih masih belum di mute, silakan di mute. Nah. Oke, langsung saja kita mulai ya. Untuk pembelajaran hari ini kita awali dengan metode substitusi. Jadi seperti kita ketahui, namanya substitusi. Arti dari kata substitusi itu pengganti. Kalau eliminasi itu sama kayak di akademi, eliminasi itu berarti dibuang, ya. Jadi dipulangkan. Metode substitusi dan eliminasi. Yang pertama, kita masuk ke substitusi. Jadi metode substitusi SPLDV, misalkan seperti ini. Ini salah satu contoh penerapan soal SPLDV yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan Umar, Sania, dan Sakila pergi ke koperasi untuk membeli alat tulis bersama-sama. Terus ini Ali membeli 2 buku, 1 pensil, dan 1 penghapus. Ini bukan Ali ya, ini harusnya Umar. Jadi mungkin salah ketik, tapi tidak apa-apa. Sania membeli 1 buku, 2 pensil, dan 1 penghapus. Sakila membeli 3 buku, 2 pensil, dan 1 penghapus. Jadi berapa, Bu? Nah, jadi seperti itu. Itu merupakan salah satu contoh penerapan SPLDV. Jadi yang harus diselesaikan dulu apa? Yang pertama, kalian tuliskan soal yang diketahui dalam soal, hal-hal yang diketahui dalam soal. Ini biasanya kalau sudah berbentuk soal cerita. Tapi kalau soal langsung, nanti ini sudah tidak perlu. Jadi untuk poin 1, poin 2, poin 2 itu yang ditanyakan ditulis dulu. Misalkan mencari X, mencari Y, atau apa. Terus yang ketiga, membuat model. Kalau soal berbentuk langsung, biasanya modelnya sudah ada, tinggal menyelesaikan yang ketiga dan yang
melakukan perhitungan. Kita masuk ke metode substitusi. Selesaian dari sistem persamaan 3x plus 2y min 4 sama dengan 0 dan x min 3y min 5 sama dengan 0. Metode substitusi itu adalah metode pengganti. Maka yang harus kalian lakukan itu jadikan x sama dengan atau y sama dengan. Dari persamaan 1 berarti ini persamaan 1, ini persamaan 2. Kira-kira yang paling enak dijadikan x sama dengan atau y sama dengan yang persamaan mana? 1. Ya, jadikan x sama dengan, jadi substitusi itu cirinya jadikan x sama dengan titik 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 ya, atau y sama dengan titik titik titik. Nah, di sini ada 3x, ada 2y. Kalau dijadikan x sama dengan atau y sama dengan, pasti akan membentuk pecahan biasa, ada pembagi. Tapi kalau di sini ada x, ada 3y, berarti yang paling enak dirubah ke dalam bentuk x sama dengan, ya. X sama dengan berarti berapa? Persamaan 2, tak tulis di sini. Persamaan 2. Persamaan 2 berarti x min 3y min 5 sama dengan 0. Jadikan yang paling enak ini dijadikan x sama dengan atau y sama dengan. Nah, karena di sini x-nya hanya variabel x, koefisiennya 1, sedangkan y variabelnya y, koefisiennya 3, maka yang paling enak dijadikan x sama dengan. Berarti ini x sama dengan, otomatis ini dipindah ke sebelah kanan. Min 3y dipindah ke kanan jadi plus 3y. Min 5 dipindah ke kanan jadi plus 5. Nah, jadi persamaan 2 bisa kita rubah x sama dengan 3y plus 5. X 3y plus 5 ini disubstitusikan kemana? Disubstitusikan ke persamaan 1. Jadi ini dimasukkan ke persamaan 1. Menjadi berapa? Nah, yang mengandung variabel x diganti 3y plus 5, sehingga ini menjadi, nah, persamaan satunya kan 3x, persamaan 1 tak tulis di sini, 3x plus 2y min 4 sama dengan 0. Nah, x-nya itu diganti 3y plus 5, berarti ini 3 dalam kurung. Di sini diganti 3y plus 5 ditambah ini 2y min 4 sama dengan 0. Jadi x-nya ini menjadi 3y plus 5. Terus ini diapakan? Kalian kalikan satu-satu. Nah, ini dengan ini dengan belakangnya. 3 kali 3 9y. 3 kali 5 berarti plus 15. Plus ini tetap 2y min 4 sama dengan 0. Nah, yang ada y-nya bisa dijumlahkan. Ini dengan ini berarti 9 tambah 2 11y. 15 dikurangi 4 berarti plus 11 sama dengan 0. Sehingga 11y sama dengan 11 dipindah ruas berarti
11. Y-nya adalah min 11 dibagi 11 sama dengan min 1. Nah, setelah ketemu Y sama dengan min 1, dimasukkan ke persamaan awal. Boleh di sini, boleh di sini. Jadi Y sama dengan min 1. Yang paling mudah dimasukkan kemana? Di sini. Berarti X sama dengan 3Y. Y-nya tak ganti dengan min 1 plus 5. Nah, 3 kali min 1 adalah min 3 plus 5. Min 3 plus 5 adalah hutang 3 dibayar 5, berarti kembaliannya adalah 2. Atau X sama dengan himpunan penyelesaian atau HP sama dengan gabungan X dan Y, berarti 2, min 1. Ya, jadi 2, min 1. Jawabannya adalah B. Jadi seperti itu. Sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Jadi ini nanti masing-masing saya kasih satu contoh saja agar nanti kalian bisa berlatih lagi di rumah. Jadi seperti itu. Jadi kita gunakan dua teori dengan soal yang sama. Gunanya untuk apa? Agar kalian bisa cross check, oh ternyata baik metode substitusi maupun eliminasi atau metode grafik itu hasilnya sama, ya. Kita coba metode yang kedua, yaitu metode eliminasi. Dengan soal yang sama, metode eliminasi itu paling mudah persamaannya dibentuk ke dalam AX plus BY sama dengan C. Maksudnya apa? Yang tanpa variabel paling enak ditaruh di sebelah sama dengan. Jadi tidak dalam satu ruas dengan yang memiliki variabel. Sehingga persamaan satu dan bisa kita tuliskan 3x plus 2y sama dengan, nah di sini kan min 4 dipindah ruas, ini dipindah ruas ke sini, berarti jadinya plus 4. Ini x, persamaan kedua tak tuliskan di bawahnya, x plus, oh ya, ini bukan plus ya, ini min. Nah, ini x, x terus min, Waalaikumsalam. Jadi x min 3y sama dengan min 5 dipindah ruas ke kanan, dipindah ke kanan jadi plus 5. Nah, setelah ketemu bentuk AX plus BY sama dengan C, maka langkah kedua adalah mengeliminasi. Caranya bagaimana? Agar salah satu bisa habis, maka variabelnya harus sama. Variabelnya kan sudah sama ya, X lurusnya X, Y lurusnya Y. Terus yang kedua bagaimana? Koefisien harus sama. Di sini 3, di sini tidak ditulis, atau angka 1 kan tidak match. Nah, kalau kita kurangi atau kita jumlah, maka ini tidak menghabiskan salah satu, sehingga harus kita samakan.
Ya. Caranya bagaimana? Tinggal dikalikan aja. Misalkan kita mau mengeliminasi X, berarti variabel X harus sama. Di sini ada 3X, di sini ada 1X. Maka yang di atas dikali 1, yang di bawah dikali 3. Nah, kenapa dikali 3? Agar di sini menjadi 3X. Kita kalikan dulu yang atas, persamaan 1, 3X plus 2Y sama dengan 4. Jadi 3X plus 2Y sama dengan 4 dikali 1. Tetap yang bawah dikali 3. X dikali 3 adalah 3X min 3 dikali 3 adalah min 9. 3 adalah 15. Nah, di sini 3X-nya sudah sama, tinggal dikurangi. Nah, 3X dikurangi 3X, nanti hasilnya habis atau 0. Nah, tidak usah ditulis. 2Y dikurangi min, dikurangi ketemu min jadi plus, berarti 2Y ditambah 9 adalah 11Y sama dengan 4 dikurangi 15. Nah, jadi min 11, sehingga Y sama dengan min 11 per 11, ya, sama dengan min 1. Ini merupakan metode eliminasi. Ya. Metode eliminasi dan metode substitusi. Jadi dari hasil ini kalian substitusikan. Nah, substitusikan itu artinya Y kalian gantikan boleh ke persamaan 1, persamaan 2, maupun yang di sini terserah kalian masuk kemana. Ya, jadi misalkan saya masukkan ke 3X plus 2Y sama dengan 4. Apakah sama hasilnya? Masukkan ke sini 3X plus 2Y sama dengan 4. Berarti Y-nya diganti min 1. 3X ditambah 2 kali min 1 sama dengan 4. Ya, 3X min 2 dipindah ke kanan, jadi plus, berarti 4 plus 2 adalah 6. Ya, X nya 6 dibagi 3 sama dengan 2, sehingga himpunan penyelesaiannya itu HP sama dengan gabungan antara X, Y. Nah, jadi X nya adalah 2, min 1. Jadi jawabannya C. Jawabannya B. Jadi baik menggunakan cara substitusi maupun eliminasi, hasil akhir adalah sama. Untuk lebih memahami tentang metode campuran, kalian perhatikan penjelasan berikut. Ya, jadi metode campuran itu merupakan campuran dari eliminasi dan substitusi atau di mix, bahasa apa itu, bahasa kerennya. Jadi di mix seperti dicampur. Jadi bisa eliminasi duluan baru substitusi, tapi rata-rata dimulai dari eliminasi terus di
substitusi seperti yang ini tadi. Nah, jadi eliminasi ketemu Y-nya, baru disubstitusi ketemu X-nya, itu campuran. Doni membeli 1 buah cupcake dan 3 donat seharga 7.000. Sedangkan Ira memberi 2 cupcake dan 2 donat seharga 10.000. Berapakah harga 1 cupcake dan 1 donat? Nah, jadi Doni dan Ira mau pergi ke kantin, terus mau belanja. Kira-kira berapa harganya? Lah, ternyata Ira pengen makan dulu, lapar. Nah, jadi seperti, oh iya. Nah, setelah makan, terus oh iya, hampir lupa. Jadi bagaimana kelanjutan yang tadi? Jadi membahas kira-kira 1 cupcake sama 1 donatnya berapa. Jadi kalau misalkan ini berbentuk soal cerita, maka harus dituliskan dulu yang diketahui apa saja. Diketahui misalkan cupcake-nya sebagai X, variabel X. Variabel bebas, boleh X, boleh Y, atau terserah kalian. Mau pakai variabel apapun boleh ya. Jadi kalau misalkan mau variabel X, variabel P boleh, tidak ada larangan ya. Terus setelah kita tuliskan dalam bentuk variabel, maka kita tulis misal tadi pembeliannya 1 cupcake dan 3 donat. Cupcake-nya X, donatnya Y, sehingga boleh tak tuliskan dengan 7.000. Terus 2 cupcake atau 2X ditambah 2 donat atau 2Y sama dengan 10.000. Jadi tak tuliskan seperti ini. Kalau misalkan seperti ini, terus kita ingin menggunakan metode apapun, grafik, substitusi, eliminasi, dan gabungan, nah, itu hasil akhirnya nanti akan sama. Jadi kita gunakan yang di sini saya lebih perjelas metode gabungan ya. Jadi setelah disubstitusi, di sini X 3Y, di sini 2X 2Y, variabelnya kan belum sama. Kita samakan, karena yang mau dihabiskan itu X, maka yang atas dikali 2, sehingga menjadi X kali 2 adalah 2X. Yang bawah tetap, karena apa? Sudah mengandung X, 2X plus 2Y sama dengan 10.000. Ini X sama X nya habis, nah, bisa dicoret. Jadi habis 6Y dikurangi 2Y adalah 4Y, sama dengan 14.000 dikurangi 10.000 adalah 4.000, sehingga Y adalah 4.000 dibagi 4 sama dengan 1.000. Setelah ketemu Y sama dengan 1.000, dimasukkan ke mana? Sebenarnya boleh dimasukkan ke persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, atau persamaan 4. Jadi tidak ada batasan. Kita coba persamaan 1, berarti X plus 3Y sama dengan 7. X sama dengan 7.000 dikurangi 3.000 sama dengan 4.000. Jadi seperti itu. Sehingga dapat kita simpulkan harga 1 cupcake atau X
X-nya tadi ketemu 4000, sedangkan donatnya Y itu ketemu 1000. Jadi 4000 dan 1000. Benar kan? Nah, ternyata benar ya. Jadi itu merupakan salah satu contoh metode gabungan atau eliminasi dan substitusi. Ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan? Nah, kalau tidak ada, bisa kita sesi terakhir. Misalkan ada soal cerita seperti ini. Panjang suatu persegi panjang adalah 1 cm lebih dari lebarnya. Jika keliling persegi panjang adalah 30 cm, maka luas persegi panjang adalah titik. Kalau ada soal seperti ini, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, tulis yang diketahui. Ya. Jadi yang diketahui apa saja? Tulis. Diketahui panjang persegi panjang adalah 1 cm lebih dari lebarnya. Artinya apa? Ayo, kalau misalkan lebar persegi panjangnya katakanlah 5, berarti panjangnya berapa? Kan 1 lebih dari lebarnya, berarti panjangnya adalah 6. Atau secara matematis dituliskan panjang itu sama dengan 1 lebih dari lebarnya. Jadi panjang itu sama dengan 1 ditambah lebar. Terus ada lagi, keliling persegi panjang adalah 30 cm. Keliling itu rumusnya apa? Ya, keliling itu 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 30. Panjang tambah lebar sama dengan 15. Ya, dari dua persamaan ini persamaan 1, persamaan 2 bisa diselesaikan. Yang ditanyakan apa? Ditanya luasnya berapa? Bisa kalian jawab menggunakan eliminasi atau substitusi. Karena ini sudah P sama dengan 1 plus L, maka akan lebih mudah ketika kita menggunakan substitusi. P sama dengan 1 tambah L. Kita substitusikan ke persamaan 2. Persamaan kedua, berarti P yang ada di sini digantikan 1 plus L, sehingga menjadi, ini tak tuliskan dulu, P plus L sama dengan 15. P nya diganti, ini masuk 0 ke sana, sehingga menjadi 1 plus L ditambah L sama dengan 15. L nya ada 2, berarti 2 L sama dengan satunya dipindah ke kanan jadi min. Ya, berarti L, jadi 2L sama dengan 15 kurangi 1 adalah 14. L nya ketemu 14 bagi 2 adalah 7. L nya ketemu 7, bisa kalian lihat di sini atau di sini boleh. P
sama dengan 1 plus L sama dengan 1 plus 7 adalah 8. Nah, setelah ketemu P dan L, kita cari luas persegi. Luas adalah panjang kali lebar. Panjangnya 8, lebarnya 7. 8 kali 7 50 cm persegi. Ya, jadi jawabannya yang C. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa kita lanjutkan ke latihan tugas 3. Jadi latihan tugas 3 ini merupakan pemahaman yang terakhir tentang persamaan linear dua variabel. Jadi ada 3 nomor, ini nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jadi kalian kerjakan di buku tulis. Nanti pengumpulan jadikan satu dengan tugas pertama, tugas kedua, dan tugas ketiga ini. Jadikan satu, boleh dalam bentuk PDF atau dalam bentuk Word. Ya. Pengumpulannya bagaimana? Pengumpulannya nanti enaknya lewat apa? Lewat e-learning atau lewat WA saja? Ya. Ya. Jadi pengumpulannya tugas ini nanti lebih enak lewat WA atau lewat e-learning? WA aja, Pak. WA aja ya. WA tugas ya. WA. Ya, lewat. Nanti langsung masuk ke saya. Soalnya kalau lewat e-learning khawatirnya filenya terlalu besar. Kalau lewat WA tugas kan insya Allah berapapun filenya masih bisa. Ya wis. Jadi untuk pertemuan hari ini, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan sekian. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang tanya apa enggak? Kalau tidak ada yang ditanyakan, ini saya tutup pembelajarannya. Nanti file akan saya share via grup dan via e-learning. Jadi filenya ini yang saya kirim ke via grup, file dalam bentuk PDF dan record pembelajaran hari ini akan saya share ke YouTube. Ya, jadi kalau misalkan nanti kalian ingin belajar lebih lanjut, kalian bisa nanti nonton lagi berulang-ulang di YouTube ya. Mungkin itu saja pembelajaran dari saya. Sebelum saya tutup, salah satu memimpin doa. Ayo, salah satu memimpin doa.